Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Beba Racing. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja pastinya, seperti biasa guys. Nah, jadi di video kali ini gue lagi bersama motornya Om Rustama nih dari Jakarta ya. Gue nggak tahu Jakarta dari mana. Jadi pasien dari Jakarta, gak cerita dia baru ngambil paket standar khusus sama setting shock depan, karena pas dateng gue cek shocknya udah luka, asnya ya. Jadi udah aneh banget, ribonnya udah nggak jelas, nggak enak. Jadi dia udah full restore body, rangka baru di repaint. Ya ini kotor karena kemarin hujan sih. Pas gue nyeting, pas settingan udah dapet. Sama minta bersihin blok, sekalian ngecek mesin atas ya. Ini masih standar Orion atau motor udah aneh bang, kata dia gitu. Jadi pas gue cek, cleanernya aman, mulus, cuma udah sedikit agak aus ya, agak mutih. Lapisan electrofusion yang di bagian atasnya udah gundul. Kompresi masih enak, karena ini gue minta ganti ring aja deh biar enak gitu dipakai buat kebut-kebutan hariannya. Karena ring yang kemarin tuh udah lumayan sedikit agak ngantong ya, kayaknya udah lama juga. Dan ada yang aneh-aneh ya, pakai kawat ya, padahal ring cacing itu ada dijual. Kenapa dia pakai kawat buat diakal-akalin? Nah pokoknya motor akal-akalan lah kemarin. Cuma untuk segi kesehatan mesin bawah dan atas masih cukup bagus banget. Nggak pernah kayak telat oli yang parah ada, atau sampai ada baret-baret yang nggak jelas. Ini enak banget sih. Motornya udah ganti RS1 ya, rekomend dari gua, Perutan 42 Pro Max stainless. Silinsernya RC3 yang TZ premium warna silver. Kaki-kakinya Virosi Sanca, ban depan 100/80, belakang 130. Kalau final gear kayaknya ini 1439 deh. Jadi emang paling cocok banget ya final gear segini itu buat standar khusus. Harian gesit dapet lah gitu ya. Sama dia pasang coil booster made in Beba Racing buat RPM atasnya biar sedikit agak matil-matilnya enak guys. Nah requestnya juga ini dia minta settingan buat kebut ya. Jadi mau kebut setreknya panjangnya gimana juga nggak bakal meleduk guys. Ya ini kita coba. Nah bedanya gini guys ya, kalau settingan buat kebut itu pasti main jetnya sedikit gua kasih lebih basah di RPM atas, makanya ada per gitu ya, kayak wrecking. Tapi itulah yang buat ngamanin mesin di RPM atasnya guys. Ya. Tapi itu yang bikin settingannya aman guys. Ini lagi dibangun sih, karena nggak rata kemarin ya, crown blocknya miring-miring gitu. Nah just info juga, secakep-cakepnya orang nyeting karbu VM ya kayak gua, itu nggak bakal bisa yang namanya VM gigi 1 tuh bersih. Pasti kayak basa-basa air-wrecking ya, itulah air-wrecking juga kan makanya VM guys. Pasti ada nah itulah VM gitu loh. Makanya jangan heran bang kok gigi 1 berbet kedua, ya itu wajar, itulah VM. Cuma habis dari berbet itu ya harusnya enak. Nah nih ini gigi 1 guys. Tuh dia nggak bisa smooth kayak gigi 2 nih. Kalau di gigi 2 bisa bersih guys. Ya kalau di gigi 2 bisa bersih. Ini gue juga sorry ya, sebelumnya gue nggak bisa nyeting kayak dulu lagi. Nah faktor jatuh gue ngerasa banyak kerugian juga sih ya. Dari gue jatuh itu customer gue terbengkalai gitu kan, gue nggak bisa ngapa-ngapain sampai penyembuhan. Makanya mungkin gue sekarang nyetingnya ya secukupnya aja ya, yang gue rasa pasti enak ya udah gitu. Ini udah finish sebenarnya. Nah kayak motornya Om Rustama ini udah enak ya, nggak perlu gue setting top speed biar dia nanti yang ngerasain sendiri di Jakarta settingan top speednya kayak gimana. Cuma intinya ya gue bilang ini settingan buat kebut ya. Jadi atasnya ada basah-basahnya dikit, tapi itu basah enak ya, berbet enak, bukan berbet yang ngeselin. itu tuh berbet enak ya, jadi wajar gitu. Makanya kalau Om Rustama mau yang settingan bersih banget, itu settingan buat harian ya.
which is gigi 6 lo habis, udah lo harusnya ngerem gitu ya, atau nurunin kecepatan karena bisa berakibat fatal kekeringan kalau lo paksa gigi 6 mentok pol habis gitu. Nah kalau settingan buat kebut-kebutan kayak gini, mau lo gigi 6 sepanjang apapun, gas aja terus. Ya itu settingan standar khusus tuh kayak gini gitu loh. Ini kayaknya bannya mentok ke ini deh, ke bracket spakbor. Soalnya ini bannya gede banget, mepet banget kayaknya. Jadi bunyi kalau ngerem pakem. Ya inilah settingan boba ya, standar khusus tuh kayak gini. Degas secuil, bawahnya asik, bawahnya nyaman ya. Nah, terus keunggulan VM kalau udah panas itu kayak gini, lo buka bersih gitu loh. Tapi kalau lo ada perubahan suhu ya, kayak misalkan lo makainya malam hari atau lo lagi di pegunungan, ya wajar kalau ada basah-basah, namanya juga oksigennya lebih tinggi dibanding pas saat panas. Suhu berubah, karbu berembun jadi sedikit agak berbet, itu wajar ya kalau namanya motor karbu. Apalagi dipakai di motor 2 tak itu berasa banget perubahan yang namanya suhu jadi kesettingan tuh berasa ya. Kalau ke 4 tak mungkin gak terlalu berbet ya. Jadi jangan apa-apa gini loh, apa-apa panik gitu ya. Mending lo sharing sama mekanik lo gitu. Misalkan nih Om Rusama ada kendala, ya lo sharing-sharing dulu. Siapa tahu itu pengetahuan yang belum Om tahu, nanti Om jadi tahu gitu. Oh gini loh 2 tak gitu loh. Ya, jadi kagak ada yang namanya ngedrop aneh. Semuanya enak ya. Ini kayaknya kita muter balik sih. Soalnya Om Rusama gak ninggalin STNK guys ya. Jadi gua harus lewat jalan yang tikus gitu, daripada ketilang kan lagi musim razia. Nah tuh gigi 1 tuh nggak bisa bersih guys ya. Itulah VM. Tapi 2 ke atas baru deh bisa jengat deh. Ya 1 gua ngerasa nih kayak sok belakang dia udah pakai modifan ya, pakai VND. Ini ribonnya tuh parah ya, mentul-mentul. Gua nggak ngerti settingannya Om Rusama apakah segini atau gimana. Biar nih dia aja lah yang ngerubah ya. Jadi motornya settingannya udah asik guys ya, udah aman. Saatnya kita ke arah pulang guys. Tapi sebelumnya nanti gua kasih lihat blayerannya di depan guys. Ini parahnya kemarin ya, sedikit cerita aja sambil jalan biar nggak bosan. Motor Om Rusama ini kan habis di restore cat rangka ya. Itu semua baut-baut kendor men, gila. Baut engine, baut swing arm, baut engine mounting depan belakang ya, yang gue maksud sampai engine mounting atas itu gila kendor semua guys ya. Terus tengah atas ini kendor, maksudnya kok gua gokil gitu. Om Rusama nganter motor tanpa towing dari Jakarta, alhamdulillahnya selamat guys, gila. Itu pas gua buka kruman ya, tutup arm nih yang di bawah, itu murnya sampai lepas guys, gila. Tapi untungnya asnya nggak kenapa-napa gitu loh, tetap masih duduk di tempatnya sempurna, cuma murnya udah lepas. Wah kalau nggak ada tutup krumnya mungkin murnya udah hilang kali, udah kemana-mana jatuh di jalan. Makanya gue waktu awal nyetingin motor ini kok ada yang aneh. Pas gue suruh buka sama adek gue, cekin baut, wah ternyata benar kendor semua. Nah ini sekalian info juga buat kalian yang ngerestore rangka full ya di tukang cat, itu lebih baik kalian cek lagi sebelum kalian gas-gasan gitu loh. Kalian pastiin lagi kekencangan baut dari tukang catnya guys.
biar kalian itu selamat ya. Gue juga ngalamin kan kemarin habis keripen boba dari tukang cat tuh banyak banget yang kendor guys ya. Kalau buat engine mounting atas kendor, lu getar sampai ke biji guys ya, kayak kesemutan nggak jelas gitu. Makanya ya better lu cek lah ya, daripada lu kenapa-napa di jalan karena ada yang lepas. Sama ini gua juga ngasih tahu ya, kalau VM nggak bisa karbunya dibejek-bejek kayak Keihin langsung enak. Nah kayak diginiin tuh nggak bisa VM enak. Dia benar-benar orangnya apa ya? Orangnya karakter karbunya tuh smooth, maunya dibukanya pelan-pelan, diikutin ritme gasnya. Jadi nah diurut dikit, ditaikin dikit, baru dibuka guys pas udah open caps. Itulah VM. Nggak segala Keihin ya, nggak sebersih Keihin, tapi atasnya sangat-sangat tajam jauh dari Keihin PWL ya. VM tuh atasnya gila. Ini kita coba settingan player sini sedikit aja buat mastiin ngeliat settingan dari power motornya yang standar khusus doang ya. Knalpot RS1 42 Pro Max seperti biasa ya, digas secuil doang. Nah itu di ujung itu buat ngamanin mesin kalau lu sepanjang-panjangnya trek gitu loh, dibanding ada yang bisa lebih bersih. Itu buat settingan harian yang biasa gua kasih ke pasien gua yang cuma buat kerja santai, kebut seperlunya doang, itu gua pasti kasih lebih bersih guys. Tapi untuk Om Bersama pesannya kemarin buat top speed-an ya udah gitu, gua kasih settingan terbaik lah yang ngamanin mesinnya saat dia nemu trek panjang gitu ya. Padahal final gear dia ini enteng banget ya, pakai 14 itu paling trek cuma 600-an kali. Kalau buat 800 ke atas kayaknya gearnya kurang berat ya, terlalu ringan, jadi napasnya cepat habis guys. Ini shock belakangnya juga gini-gini banget sih, lebih better shock orinya sih. Sama ini kayaknya juga lebih nonggeng sih, jadinya lebih tinggi belakangnya. Ini ban gambot ya, pelek ban 130/70, lebarnya 3,5. Nggak kerasa berat sama sekali bro, gila. Emang Ninja kalau settingan dapet tuh nyaman banget. Ya pokoknya semoga aja sih, harapan gua apa yang gua udah garap di Boba Racing bersama si hitam ini pemiliknya puas ya. Dari servis shocknya, ribonnya sekarang udah enak, yang depan tinggal yang belakang nih gua nggak ngerti, kalau VND belum pernah megang. Sama settingannya lah ya, yang penting itu settingannya karena dia jauh-jauh dari Jaksel, mau ngerasain settingan standar khusus Boba Racing. Standar harian, touring, apapun itu asik ya. Gue nyari balance ya. Kalau paket standar khusus itu gue nyari balance. Lu pakai kemana aja bakal nyaman tanpa lu harus ribet rubah-rubah settingan gitu. Tapi ya kalau lu keperluannya kayak misalkan contoh Boba cuma buat kebut-kebutan ya, itu settingannya nanti bakalan ada yang gue lebih unggulkan gitu, settingan ngebutnya dibanding settingan hariannya. Jadi dipakai touring itu RPM bawahnya berat banget kalau Boba ya. Bukan berat ya, maksudnya torsinya kurang lah. Gua mainin torsinya Boba itu tengah ke atas semua karena emang dia buat nyari top speed sama power gede gitu ya saat kebut-kebutan trek panjang. Makanya torsi RPM bawahnya gua nggak terlalu gua isi banget gitu ya, gua pindahin ke tengah atas. Cuma kalau untuk standar khusus itu gua bakal desain ini mungkin ya, balance mungkin gitu. Ditarik bawahnya masih enak buat boncengan, nanjak-nanjak gunung gitu, touring, Lembang.
Tapi nemu lurusan kosong ya asik juga gitu, powernya ada. Gue lupa lagi karena kebiasaan gue lewat jalan utama sih kalau bawa STNK ya. Gue soalnya kalau lewat Presiden itu ada polisi guys, jadi gue takut ditilang karena nggak ada plat depan juga. Bodi kelihatan motor buntungan, padahal bodinya lagi di rumahnya ownernya ya, datang ke Boba nggak ada bodi kanan kiri. Ya pokoknya insya Allah gurih lah ya. Gue udah check up semua, atas bawah mesin enak, masih normal, layak banget, layak pakai banget buat harian ugal-ugalan, masih oke. Yang penting oli samping minimal moto 510 lah. Syukur-syukur bisa dibagusin lagi, itu lebih asik lagi sih. Kalau masalah oli samping itu ke mesin 2 tak gak bohong guys, makin lu mahal bagus olinya makin ajib lah. Ngejaga mesin sama power tuh nggak bohong. Oke guys ya, mungkin video settingnya cukup sekian biar nggak kepanjangan. Thanks for watching. Buat kalian yang udah nonton, jangan lupa juga support gua dengan cara like, komen yang ada pertanyaan, dan jangan lupa juga subscribe channel gua biar gua terus lebih berkembang lagi. Dan insya Allah gua bakal sharing-sharing deh di next vlog itu buat settingan karbu deh, biar kalian gak bosan ya cuma ngeliatin hasil settingan pasien gua terus. Jadi insya Allah ke depan gua bakal berbagi caranya ngebaca settingan karburator lah, yang gue punya ya, ilmu yang gue punya sendiri gitu loh. Jadi ilmu yang udah gue pahamin, mungkin kalau kalian nanti ada yang lebih pro atau yang lebih ngerti, bisa saling sharing gitu ya. Oke guys ya, thanks for watching. Jangan lupa bahagia, Boba Racing, ciao.